Data dari World Bank, tahun 2023 menunjukkan, lebih dari 700 juta orang di dunia, hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ada sebagian dari mereka, yang berhasil keluar dari jerat itu, bukan karena warisan orang tua, bukan karena privilege dari ordal atau orang dalam, bukan karena orang tuanya merupakan pejabat, bukan pula karena sebuah keberuntungan. Tapi, karena ketekunan dan ikhtiar. Di sisi lain, Al-Quran menegaskan, dalam Quran Surat Hud, ayat 6. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak, bernyawa, di bumi, melainkan dijamin oleh Allah atas rezekinya. Lalu, bagaimana cara kerja, jaminan rezeki, dari Allah ini? Apakah manusia hanya tinggal menunggu? Atau harus berlari jemput bola mengejarnya? Dr. Adian Husaini, seorang cendekiawan Muslim dan doktor bidang pemikiran Islam menjelaskan. 1. Pengertian rezeki. Secara bahasa, rezeki berarti segala yang diberikan Allah untuk menunjang makhluk hidup dalam hidup dan kehidupannya. Tidak hanya uang, tapi juga kesehatan, waktu, ilmu, bahkan kesempatan. Dalam Islam, rezeki adalah takdir Allah yang sudah ditentukan, tapi cara memperolehnya bergantung pada ikhtiar kita selaku manusia, yang diamanahkan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. 2. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh oleh manusia, meski masih dalam batas kemampuan yang diberikan Allah. Ikhtiar identik dengan effort dan problem solving skills, yaitu kemampuan manusia untuk mencari solusi terhadap tantangan hidup. 3. Konsep mencari rezeki secara rasional. Allah telah menjamin rezeki, tapi tidak menjamin kemalasan. Islam mengajarkan religions, bukan resignation. Yakin tapi tetap bergerak, bukan hanya berdoa dan ibadah, sambil mengharap ada uang sekarung jatuh dari langit. Tapi ia bergerak mengerahkan semua potensi dan kemampuannya, untuk memperoleh rezeki yang halalan thayyibah. Ini serupa dengan konsep growth mindset, oleh Dweck, pada tahun 2006, di mana keberhasilan berkaitan erat dengan ketekunan, dan respons terhadap bagaimana cara menyikapi dan menyiasati, akan sebuah kegagalan. 4. Contoh dalam kehidupan nyata. A. Petani kecil dan pupuk alami. Alih-alih ia pasrah pada pupuk subsidi yang langka dan mahal, ia lebih memilih belajar membuat pupuk kompos dari kotoran ternak dan daun kering, serta berbagai organisme renik, untuk dijadikan pupuk organik yang ramah pada tanah, dan ramah pada tubuh manusia. Dalam perspektif Islam, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 205. Ini merupakan bentuk perwujudan ikhtiar dan amanah dalam menjaga bumi. Dalam perspektif sains, fermentasi pupuk alami, terbukti menyuburkan tanah dan lebih ramah lingkungan. B. Guru honorer dengan gaji kecil. Ia mulai belajar desain grafis, mencoba eksplorasi akan hal-hal baru, tidak mau ketinggalan perkembangan terkini, dan mengajar secara online di waktu senggang, untuk menambah penghasilan. Menuntut ilmu dan berbagi ilmu adalah ladang rezeki dan pahala. Skill digital meningkatkan nilai ekonomi seseorang atau upskilling. C. Calon pengusaha bingung untuk usaha. Ia mulai riset pasar lewat YouTube, belajar keuangan dari Google, dan buka usaha kecil dengan sistem pre-order. Berdaganglah kamu, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Riset pasar adalah kunci dasar dalam entrepreneurship. Jika usaha berhasil, bagaimana menjaganya? Quran Surat Al-Hadid, ayat 7, menerangkan. Rezeki itu hanyalah titipan. Kita harus berzakat untuk menjaga kemurniannya, bersedekah untuk menambah keberkahannya, dan tidak sombong agar tidak terpotong silaturahminya, menjaga keadilan dan tidak mengambil hak orang lain. Maka, kita harus disiplin keuangan dan investasi jangka panjang. Emotional intelligence dalam mengelola kesuksesan dan keberhasilan baik secara individu maupun secara tim. Sustainability, usaha jangan sekadar cuan, tapi punya dampak sosial. Jika usaha gagal berkali-kali, bagaimana sikap kita? Nabi Ayub, Nabi Musa, bahkan Rasulullah sendiri diuji dalam rezeki. Gagal bukan berarti Allah tidak memberi, tapi sedang mengajar. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah,
Ayat 216. Gagal adalah data, bukan akhir dan bukan berarti kiamat. Seperti halnya Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum lampu menyala. Menurut neuroplastici, otak manusia bisa berubah dan belajar dari pengalaman. Refleksi. Kadang kita iri dengan rezeki orang lain, padahal kita tidak tahu perjalanan ikhtiarnya. Kadang kita kecewa dengan hidup, padahal kita lupa bahwa gagal bukan tanda dibenci Tuhan, tapi jalan menuju bentuk rezeki yang lebih tepat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 267 menginspirasi kita agar jangan bangga pada rezekimu, tapi bersyukurlah dan pastikan orang lain bisa ikut merasakan manfaatnya. Jika kamu lelah, itu tanda kamu sedang melangkah. Jangan berhenti, karena berhenti bukan solusi. Pepatah Islam mengatakan, "Men jadda wajada." Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Kisah Nabi Yusuf menginspirasi kita agar bisa jadi jalanmu terhambat bukan karena kamu salah arah, tapi karena Allah ingin kamu tumbuh lebih dulu sebelum sampai. Kesimpulan. Rezeki memang di tangan Allah. Tapi pintu rezeki dibuka dengan kunci ikhtiar. Sains dan Islam sepakat bahwa ketekunan, pembelajaran, dan evaluasi adalah bagian dari jalan menuju keberkahan hidup. Jangan remehkan usaha kecilmu. Jangan bandingkan rezekimu. Fokuslah pada ikhtiarmu, karena Allah tak pernah tidur. Jika kamu merasa video ini memberi pencerahan, bantu sebarkan. Tulis di kolom komentar, aku berikhtiar hari ini dengan, lalu isi sendiri. Siapa tahu dari ikhtiar itu, pintu rezekimu terbuka.